Ada sebuah nyanyian masa Advent yang tidak berbicara mengenai peristiwa-peristiwa menjelang atau seputar kelahiran Tuhan Yesus, melainkan justru berbicara mengenai peristiwa menjelang penangkapan dan penyaliban Tuhan Yesus. Tepatnya, peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai betina. Nyanyian itu adalah Kidung Jemaat nomor 91 yang berjudul Putri Sion Nyanyilah. Nyanyian ini diterjemahkan dari sebuah himne Jerman berjudul Tochter Sion Freudig, ciptaan Friedrich Heinrich Ranke, seorang teolog, profesor, dan pendeta Protestan Jerman. Ranke hanya menciptakan syair nyanyian ini, sedangkan melodinya diadaptasi dari sebuah lagu ciptaan George Friedrich Handel, seorang komposer zaman barok yang sangat terkenal dengan karya-karya opera dan oratorionya. Dan faktanya, melodi himne ini pun sebenarnya juga berasal dari tidak hanya salah satu, tapi dua oratorio Handel sekaligus. Awalnya Handel mengubah melodi ini untuk oratorionya yang berjudul Joshua pada tahun 1747. Kemudian pada tahun 1751, ia merevisinya sedikit dan menggunakannya kembali dalam oratorio Judas Maccabeus. Penggunaan ulang materi melodi dari satu karya ke karya lain ini adalah hal yang biasa dilakukan pada waktu itu. Dalam kedua oratorio tersebut, melodi ini digunakan untuk mengiringi perarakan pahlawan yang memasuki kota dengan penuh kemenangan, sehingga diberi judul See the Conquering Hero Comes, atau lihat pahlawan penakluk datang. Namun di kemudian hari, melodi ini dikenal dengan sebutan Judas Maccabeus. Seperti yang pernah dikatakan oleh Handel sendiri bahwa melodi ini akan menjadi lebih terkenal dari karya-karya dia yang lain. Pada tahun 1820, Ranke mengubah syair untuk melodi ini berdasar dua bagian Alkitab, masing-masing dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama adalah Zakaria pasal 9 ayat 9, yang menubuatkan mengenai kedatangan Raja Mesias ke Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Bagian ini diparafrasekan dalam bait pertama himne ini, yang berupa seruan yang ditujukan kepada putri Sion, yaitu penduduk Yerusalem, supaya mereka menyambut kedatangan Sang Raja Damai. Sedangkan yang kedua dari Matius pasal 21 yang merupakan penggenapan dari nubuat tersebut, khususnya ayat ke-9, ketika orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bagian ini diparafrasekan menjadi bait kedua dan ketiga yang berupa seruan permohonan kepada anak Daud agar ia berkenan memberkati umatnya, mendirikan tahtanya, dan menjadi Raja Damai yang abadi. Ranke menggunakan kedua bagian Alkitab ini, karena memang pada masa tersebut ini adalah leksionari atau bacaan Alkitab yang dibacakan pada Minggu Advent yang pertama. Walaupun sekarang kita menggunakan bacaan leksionari yang berbeda, namun nyanyian ini sudah menjadi sangat populer dan disukai banyak orang, sehingga sampai sekarang masih tetap dipakai sebagai nyanyian masa Advent. Selain itu, walaupun tidak berbicara mengenai kelahiran Yesus, namun ayat-ayat Alkitab tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dengan Advent. Karena Advent bukan hanya berarti penantian untuk memperingati Natal, hari kelahiran Yesus sebagai bayi di dunia. Namun lebih dari itu, Advent adalah masa penantian kedatangan Yesus kembali ke dunia dalam kemuliaan, seperti yang digambarkan dalam kedatangannya ke Yerusalem di akhir pelayanannya sebagai manusia di dunia sekitar 2000 tahun yang lalu. Karena itulah kita mengeluh-elukan kedatangannya dengan sorak-sorai dan nyanyian. Melodi ciptaan Handel ini sangat tepat menggambarkan suasana gegap gempita dan sukacita. Dengan irama seperti orang berbaris dan nada-nada yang meliuk dan melompat ke atas dengan riang, kita serasa mendengar bunyi genderang yang ditabuh dan sangkakala atau terompet yang ditiup untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai. Mari kita bernyanyi dan bersorak bersama Putri Sion, karena Ia yang akan memerintah umatnya sudah datang. Hosiana. Hosiana.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.